ويفصل بينكم إن الله بما تعملون بصير. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف، والله عزيز حكيم. وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون. ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي له مبعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع
واسع عليم وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقو الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين صدق الله العظيم. Demikian telah kita ikuti Murattal Al-Quran satu hari satu juz. Allahumma arhamna bil Quran. Barakallahu fikum. Nusantara Siang Pro 4 Makassar. Nusantara Sore Pro 4 Makassar. Sahabat budaya, saatnya kita ikuti acara Serba-Serbi Ramadan, menyajikan sejumlah informasi, tradisi Ramadan, dan juga laporan pandangan mata saat jelang buka puasa.
Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat siang jelang sore, sahabat budayaku dimanapun berada. Senang sekali saya Richard Ferdinand hadir kembali. Kita sekarang sudah di Ramadan kedua, edisi 20 Februari 2026. Dan semoga puasanya lancar, diberikan kesehatan, ya, diberikan kesuksesan, amin. Sahabat budaya, kita sekarang sudah di program Mu'dani Spesial Ramadan, Inspirasi Ramadan. Tema besar kita hari ini adalah menjaga kesegaran gigi dan mulut di bulan Ramadan. Dan sudah kita udah terhubung dengan Zoom, ya. Ini ada Dr. Rahmi Bakhtiar SP Perio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita masih terus mencoba terhubung dengan Dr. Gigi Rahmi. Masih mencoba terhubung dengan Dr. Gigi Rahmi Bakhtiar Esperio. Hari ini kita akan membahas mengenai menjaga kesegaran gigi dan mulut di bulan suci Ramadan. Ini merupakan sesuatu yang sangat penting sekali untuk menjadi perhatian kita bersama sahabat budaya, dimana kita berpuasa kurang lebih 14 jam, ya. Dan untuk itu gigi dan mulut ini betul-betul harus sehat, sehingga ketika nanti kita bertemu dengan orang-orang, berbicara dengan orang-orang itu semuanya aman-aman saja, baik-baik saja. Kita masih terus mencoba terhubung dengan Dr. Gigi Rahmi Bakhtiar, ya. Sahabat budaya, mohon izin ini masih ada kendala sedikit. Kalau Dr. Rahmi sih mungkin gak ada masalah, tapi cuman yang agak terkendala ini ada di studio kami. Kita masih terus mencoba terhubung dengan beliau. Ya, ini tergambar sekali di Zoom beliau. Oke. Masih terus mencoba terhubung. Masih. Allah yang maha besar, Allah maha dermawan, Allah yang menciptakan, Allah tiada bandingan, Allah Dia maha pemurah, Dia Allah maha penyayang. Menjaga kesehatan gigi dan mulut di bulan suci Ramadan masalah klasik, ya, tapi walaupun masalah klasik ini tetap harus diperhatikan, ya. Diperhatikan karena ini bagian dari ibadah kita bersama-sama. Jadi untuk yang masih semangat terus puasa, ini hari kedua, ya, tanpa terasa. Semangat terus untuk semua sahabat budaya. Semoga puasanya aman, lancar, terkendali, ya, dan dikuatkan, ya, disehatkan tubuhnya, dikuatkan tenaganya, sehingga akhirnya nanti bisa menjalani ibadah puasa dengan tenang dan damai. Dan ya, walaupun mungkin ada sedikit-sedikit kendala, ya, tapi itu bisa dibentengi dengan iman kita yang kuat, sekaligus juga memberikan kesempatan bagi diri kita untuk beribadah. Kita bersyukur bahwa di tahun 2026 ini kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk bisa bertemu kembali dengan bulan Ramadan, karena bisa jadi mungkin teman kita, sahabat kita yang mereka juga punya semangat yang sama, tapi itu tidak sampai
yang sudah diberikan kesempatan sampai di Ramadan 2026 ini harusnya bisa memanfaatkan momentum ibadah mulia ini sehingga semuanya benar-benar berjalan dengan baik. Oke, kita masih mencoba terhubung. Mohon izin kalau Dokter Rahmi mendengarkan suara kami, mohon izin Dok, ini kita masih terus mencoba untuk terhubung ya dengan Dokter Gigi Rahmi Bahtiar SPRI. Alam raya bertasbih memuji keagungan rumput-rumput ilalang, daun pohon dan ikan matahari. Dokter Rahmi, kita putar lagu dulu ya. Mohon izin, nanti setelah itu Richard akan kembali, jangan kemana-mana. Kepadanya Allah, 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 bertasbihlah alam raya. Allah, 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 memuji dan memujanya. Allah, 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 bersujudlah wajah-wajah. Allah, 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 berharapkan karunia-Nya. Allah, Halo, selamat sore Dokter Rahmi. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya. Iya, aduh, dokter mohon izin ya, agak sedikit terlambat ini, ada kendala teknis di studio kami, mohon izin. Iya, oke, semangat ya. Richard panggil Dokter Rahmi aja, Dokter Gigi Rahmi boleh atau bagaimana? Oke, Dokter Gigi Rahmi. Oke, langsung boleh kita langsung mulai ini ya, dokter ya. Oke, nah seberapa pentingkah kesehatan gigi dan mulut di bulan suci Ramadan ini? Harus dipertahankan apapun yang terjadi demi cinta abadi. Semua ini karunia-Nya, mengapa kita tak menjaganya? Lihatlah mereka, buah hati kita, cahaya mata kita bersama. Yakinkan aku untuk terus berjalan, melangkah kumpulkan serpihan cinta yang masih tersisa. Oke, nah kemudian mohon izin dok, bolehkah perawatan gigi di bulan suci Ramadan ini? Bolehkah kita melakukan perawatan gigi di bulan suci Ramadan? Aku dan dirimu harus dipertahankan apapun yang terjadi demi cinta abadi. Semua ini karunia-Nya, mengapa kita tak menjaganya? Lihatlah mereka, buah hati kita, cahaya mata kita
saja setelah perawatan pencabutan gigi dan minum obat anti sakitnya. Karena ditakutkan setelah pencabutan gigi itu begitu obat anestesinya sudah tidak bekerja, itu akan ada rasa nyeri. Oke. Nah, kemudian bagaimana cara untuk menjaga kesehatan gigi di bulan suci Ramadan ini? Menjaga kesehatan gigi ya. Ya, jadi menjaga kesehatan gigi itu sebenarnya di bulan Ramadan ataupun bukan di bulan Ramadan sebenarnya sama saja ya. Seperti biasa kita tetap harus menyikat gigi 2 kali sehari. Akan tetapi di bulan Ramadan seperti kita ketahui ada makan sahur, Pak. Ada makan sahur. Jadi sebaiknya setelah makan sahur ya dianjurkan 30 menit setelah makan sebaiknya kita menyikat gigi. Nah, bagi masyarakat yang memiliki kebiasaan sahur itu tidur ya, mungkin sebaiknya sebelum tidur itu kita harus menyikat gigi dan bukan sikat gigi lagi untuk bersiap-siap ketika pergi bekerja ya, ke kantor ataupun ke sekolah, itu sebaiknya kembali lagi menyikat gigi. Tapi kembali lagi karena dalam keadaan puasa, ini jangan sampai air kumurnya itu tertelan seperti itu. Terus juga untuk menjaga gigi dan mulut itu baiknya kita banyak makan makanan yang berserat ya, buah-buahan, sayur-sayuran. Terus jangan lupa minum tetap harus 2,5 liter minum yang cukup ya, agar mulut kita ini bisa tetap terjaga kelembapannya. Seperti itu sih. Nah, kemudian berapa kali sebenarnya sehari sebaiknya kita menyikat gigi di bulan suci Ramadan? Oh iya, menyikat gigi di bulan Ramadan ya sama aja sepertinya seperti bulan kalau bukan bulan Ramadan ya Pak. Iya. Jadi minimal 2 kali sehari menyikat gigi. Tetap harus menyikat gigi sebelum tidur. Sebelum tidur kita sikat gigi. Dan yang kedua itu karena ini ada sahur, jadi kalau bisa setelah 30 menit setelah kita makan sahur, kita menyikat gigi. Seperti itu. Berarti di bulan tambahan sih biasanya karena kan kita mau pergi kantor atau kita mau pergi sekolah, kita bakalan berinteraksi sama orang-orang. Biasanya kita juga ingin dalam kondisi yang segar ya, mulutnya tidak bau. Jadi boleh kita sikat gigi lagi sebelum berangkat kerja ataupun sekolah. Oke. Berarti memang disiplin kebersihannya harus lebih lebih meningkat ya di bulan suci Ramadan ini ya, Dokter ya. Betul Pak. Karena ada tambahan gitu sahur. Iya betul. Nah, kemudian apa saja praktek kebersihan mulut yang diperbolehkan di bulan Ramadan ini? Ya, seperti yang tadi saya sudah jelaskan ya, Fatwa MUI 2018 itu tidak melarang semua perawatan gigi dan mulut yang dilakukan di bulan Ramadan. Jadi kita tetap boleh melakukan pemeriksaan gigi dan mulut, kita tetap boleh melakukan pembersihan karang gigi ya, pencabutan gigi, terus penambalan itu tetap boleh dilakukan selama bulan Ramadan. Malah kalau memang punya masalah, tetap sebaiknya pergi ke dokter gigi ya, biar tidak mengganggu konsentrasi beribadah. Jadi tetap kita harus ke dokter gigi memang salah. Akan tetapi yang seperti yang tadi saya juga jelaskan terkait tentang pencabutan gigi ya, seperti kita ketahui pencabutan gigi itu kan Pak, kita menggunakan anestetikum, di mana kalau anestesinya itu sudah hilang, otomatis akan ada rasa nyeri, sehingga kita harus minum obat. Jadi tipsnya itu kalau misalnya butuh memang pencabutan gigi sebaiknya dilakukan setelah buka puasa ataupun bisa juga dilakukan menjelang buka puasa, sehingga tidak terlalu lama jedanya setelah pencabutan lalu berbuka puasa kita bisa minum obat. Untuk perawatan lain silahkan tetap dilakukan pada bulan Ramadan. Oke. Nah, perawatan gigi seperti apa yang bisa saja membatalkan ibadah puasa kita? Ya, perawatan gigi yang bisa membatalkan itu sebenarnya memang di bulan puasa ini kita butuh agar masyarakat lebih berhati-hati ketika ke dokter gigi ya.
karena diketahui perawatan gigi itu biasanya kita menyuruh pasien untuk berkumur ya, ataupun biasanya scaling itu ada pendarahan. Nah, yang ditakutkan adalah ketika pasien secara tidak sengaja misalnya menelan air kumurnya ataupun perdarahan dan tiba-tiba ada darah yang mungkin juga tertelan seperti itu. Jadi untuk semua perawatan itu bisa dilakukan, tapi memang di bulan puasa itu masyarakat harus berhati-hati terkait tertelannya air kumur ataupun darah ataupun obat-obatan seperti itu. Untuk perawatannya sebenarnya tidak ada larangan, Pak. Ya, tetap boleh dilakukan sesuai dengan kebutuhan dari masyarakat. Apakah perlu memilih atau menjaga makanan setelah berbuka puasa dan juga saat sahur? Terkait makanan, iya, sebenarnya makanan yang sangat baik untuk kesehatan gigi dan mulut itu adalah makanan yang berserat, ya, buah-buahan, sayur-sayuran itu adalah makanan yang berfungsi sebagai self cleansing bagi gigi. Jadi dia membersihkan gigi kita, ya, makanan-makanan yang berserat itu buah-buahan, terutama yang berair seperti semangka, pir itu sangat baik. Terus wortel, ya. Sayur-sayuran yang berserat juga sangat baik untuk kesehatan gigi dan mulut. Jadi untuk makanan ya saya anjurkan makanan yang berserat tinggi. Sedangkan untuk makanan-makanan yang mungkin ya manis atau tinggi karbohidrat mungkin itu sebaiknya dikurangi. Bukan tidak boleh tapi dikurangi. Iya. Lalu bagaimana cara menjaga kelembaban mulut selama bulan suci Ramadan ini, Dokter Gigi Rahmi? Ya, betul. Kelembapan. Jadi seperti kita ketahui, ya kita dalam kondisi berpuasa, otomatis di siang hari kita tidak ada asupan air minum, ya otomatis bisa saja kondisi gigi dan mulut kita ini kering. Dan kekeringan itu bisa menyebabkan misalnya bau mulut, ya bisa menyebabkan gampangnya gigi berlubang, sehingga memang seperti yang Pak Richard bilang penting betul untuk menjaga kelembapan rongga mulut kita. Nah, bagaimana caranya? Seperti kita ketahui air, ya air sangat penting, ya akan tetapi dalam kondisi berpuasa kita tidak mengkonsumsi air di siang hari sehingga tips saya itu kita bisa 2-4-2 ya. Jadi idealnya 2 gelas air ketika berbuka, Pak Richard, 4 gelas selama malam hari ya dari berbuka hingga sahur dan 2 gelas lagi ketika sahur. Tuh, jadi itu akan menjaga kelembapan. Dan jangan lupa ditambah dengan seperti yang tadi saya bilang, makanan yang mungkin berair ya, kayak buah-buahan yang berair seperti semangka, pir, seperti itu. Dokter Rahmi, kita mohon izin jeda sedang 1 menit dulu ya untuk kita mendengarkan yang satu ini. Ya, sahabat budaya jangan kemana-mana. Mau puasa Ramadan? Jangan lupa niatnya ya. Niat merupakan langkah pertama dalam beribadah bagi masyarakat muslim. Penting untuk memahami cara niat berpuasa dengan benar. Niat menunjukkan kesadaran seseorang dalam beribadah dan siap untuk melaksanakannya dengan sepenuh hati. Menurut pandangan para ahli, niat yang dilakukan dengan sepenuh hati lebih penting daripada niat yang diucapkan. Bangun sahur menunjukkan tanda niat berpuasa, tetapi penting juga untuk mengungkapkan niat secara lisan. Waktu yang tepat untuk berniat puasa adalah saat sahur. Setelah selesai makan sahur, kita dapat berniat dengan sepenuh hati untuk memulai puasa. Ketika hilal bulan Ramadan terlihat, kita sebaiknya menyatakan dalam hati bahwa kita akan berpuasa sepanjang bulan Ramadan ini. Qurbatan lillahi ta'ala. Disarankan untuk menghadap ke arah Ka'bah atau kiblat dan mengangkat tangan ke langit. Sahur yuk!
Sahur itu pembeda antara puasanya umatnya Rasulullah dengan umat terdahulu. Keutamaan sahur ini sebagai pembeda puasanya umat Rasulullah dengan puasanya ahli kitab. Berdasarkan hadis dari Amr bin As dari Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda, pembeda antara ahli puasa kita dengan puasanya ahli kitab ialah makan sahur. Hadis riwayat Muslim. Anda masih mendengarkan Pro 4 Makassar. Nusantara Sore Pro 4 Makassar. Iya, sahabat budaya dimanapun berada, kita masih menghadirkan ya obrolan kita seputar bulan suci Ramadan mengenai menjaga kesehatan gigi dan mulut. Oke, Dokter Gigi Rahmi. Ya, Oke. Mau menegaskan kembali tadi dokter mengatakan di depan, berarti MUI sudah ini ya memberikan lampu hijau ya bahwa boleh melakukan perawatan gigi di bulan suci Ramadan, tapi tetap ada aturan-aturan yang memang berlaku untuk dihormati begitu ya dokter ya. Nah, betul Pak. Jadi tetap harus agar puasanya tetap sah, harus menjaga agar tidak sampai misalnya air kumurnya tertelan ya, atau dari sampai tertelan juga. Iya. Nah, itu yang harus. Iya. Seperti itu. Ya. Oke. Sedangkan untuk perawatan gigi dan mulut itu malah sangat dianjurkan, apalagi yang memang memiliki masalah. Lalu pola makanan yang dianjurkan. Iya, pola makanan yang dianjurkan supaya gigi tetap sehat dan tidak ngilu, karena biasanya saat berbuka ini umumnya sebagian besar dari kita ini suka mengkonsumsi es-es yang manis ini, Dokter Gigi Rahmi Tabe. Iya. Ya benar Pak ya. Jadi memang kita tahu ya enak sekali, apalagi kalau panas-panas ya, sudah berpuasa kurang lebih 12 jam. Terus kita berbuka dengan es buah yang manis, itu memang sangat nikmat. Tapi sebenarnya itu agak bahaya Pak ya, kalau misalnya kita langsung memasukkan yang suhu yang ekstrim ya, kalau mau dibilang, sedangkan suhu normal tubuh kita kan misalnya 37, terus tiba-tiba masuk suhu yang ekstrim, itu tentu akan saja membuat tubuh kaget gitu. Jadi sebenarnya anjurannya itu sebaiknya memasukkan yang normal sesuai dengan suhu tubuh kita, seperti itu, agar tidak kaget. Sedangkan kalau ada pasien ya atau ada masyarakat yang bilang kok gigi saya ngilu ketika minum air es atau makan makanan yang manis, nah sebaiknya memeriksakan. Siapa tahu kondisi giginya itu ada yang berlubang ya, atau ada yang misalnya resesi, karena resesi atau penurunan gusi itu juga bisa menjadi penyebab terjadinya ngilu. Atau memang ada tipe gigi masyarakat yang memang namanya gigi sensitif, gigi di mana kalau misalnya kena hal-hal yang panas atau dingin atau terlalu manis itu akan ngilu, seperti itu. Kondisi-kondisi seperti itu sebaiknya memang diperiksakan ya, dikonsultasikan ke dokter gigi apa penyebab giginya ini sampai ataupun makan makanan yang manis. Karena kalau normal, gigi yang normal itu, gigi yang tidak memiliki masalah, sebenarnya kalau ada kondisi yang dingin ataupun manis itu dia tidak akan mengeluhkan sesuatu, tidak mengeluhkan ngilu ataupun rasa nyeri kalau misalnya dia meminum dingin atau makanan yang manis. Sedangkan kalau ada memang ada keluhan. Oke. Nah, kemudian kebiasaan masyarakat kita setelah sahur ini kan mereka biasanya agak bandel ini ya dokter gigi. Mereka bandel untuk tidak menyikat gigi. Ini
bisa langsung kebablasan tidur. Nah, apakah ini punya potensi yang besar untuk membuat mulut kita jadi bau selama bulan suci Ramadan yang akibatnya mungkin bisa menimbulkan efek seperti gigi sakit, ngilu dan sebagainya? Tahu ya dokter? Ya, pasti sih Pak, ya. Apalagi bau mulut ya. Jadi anggap saja misalnya kita menyimpan makanan ya, makanan berlama-lama di satu tempat, otomatis makanan itu makin lama dia akan basi, berbau. Ya seperti itu juga kalau kita menyimpan sisa-sisa makanan di dalam rongga mulut ya, di gigi kita, dan kita tidak bersihkan, otomatis dia akan bau. Itulah yang menyebabkan akhirnya mulut kita itu menjadi bau kalau tidak dibersihkan. Jadi memang dianjurkan Pak Richard, sebaiknya setengah makan sahur itu sebaiknya kita menyikat gigi ya. Sebaiknya kita betul-betul menyikat gigi dengan baik ya. Saya selalu menganjurkan pasien-pasien saya untuk menyikat gigi di depan cermin Pak Richard, karena itu akan lebih visual kita melihat kotoran-kotoran yang masih ada mungkin ya. Jadi sikat gigi tuh Pak Richard sebenarnya nggak perlu lama-lama, asal sudah bersih ya kita boleh, tidak perlu terlalu keras ya. Maka kita punya refleksi, bisa melihat ya, ada cermin biar kita bisa oh ini sudah seperti itu. Nah ada juga tuh dok, Tabe, maksudnya ini yang terlalu ekstrim ya sampai membuat gusi berdarah itu gimana itu? Ya betul. Nah pasien yang mungkin mengeluhkan ada gusi yang berdarah, yang terutama ketika menyikat misalnya, itu biasanya karena ada karang giginya Pak Richard, seperti itu. Pasien yang mungkin mengeluhkan hal yang pendarahan ketika menyikat gigi sebaiknya berkunjung ke dokter gigi untuk mengecek apa masalahnya, kenapa ada perdarahan di gusinya. Saja ya, mostly atau sebagian besar itu pasti ada karang gigi yang perlu dibersihkan. Iya, terima kasih Dokter Gigi Rahmi Bakhtiar S. Perio. Terima kasih dokter, mohon izin walaupun ada agak kekurangan hari ini, tapi terima kasih sekali. Ini kita sudah mendapatkan informasi berharga di bulan mulia, bulan ibadah ini, supaya betul-betul kita lebih menghormati diri kita ya. Salah satunya adalah menjaga kebersihan gigi dan mulut. Dokter, sekali lagi terima kasih banyak ya. Sehat selalu. Iya. Salam buat keluarga, semoga puasanya lancar sampai di hari kemenangan nanti. Iya. Iya, sahabat Buddha dimanapun berada, Richard pamit, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.